Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada anak-anak tercinta. Kembali lagi dengan saya, dosen gambar teknik. Sekarang kita akan memulai suatu proyek dengan bantuan software Eagle. Jika sebelumnya menggunakan Proteus, nah maka kali ini kita akan menggunakan software Eagle. Eagle sendiri merupakan sebuah software untuk membuat rangkaian dari Adobe. Ya, untuk kodenya bisa dilihat sendiri seperti ini ya. Jadi nanti ketika di-download dan diinstal di PC kalian, maka akan muncul logo seperti ini. Kemudian jangan lupa juga untuk dipastikan di klik kanan, lalu bagian properties, di compatibility-nya harus di checklist run this program as an administrator ya, supaya library-nya muncul semua. Nah, ketika diklik, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Klik yes. Kemudian kita akan menunggu si programnya akan berjalan. Nah, kurang lebih nanti tampilan awalnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Mungkin karena lama. Lalu untuk membuat suatu rangkaian yang baru, kita bisa pilih di File, New, lalu pilih Schematic. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kurang lebih hampir sama dengan yang di Proteus ya. Ketika ingin menambahkan komponen, maka ada di bagian sini, di Add Part. Diklik. Nah, lalu muncul komponen-komponen. Tapi untuk di Eagle sendiri, komponennya itu berdasarkan pabrikan yang memproduksinya. Oh, sebelum itu juga kita harus mengupdate dulu Open Library Manager-nya. Biasanya ketika awal mendownload itu banyak sekali komponen-komponen yang tidak tersedia di library-nya, sehingga kita harus mendownload secara manual ataupun juga mengupdate komponen-komponen apa saja yang belum kita install di library kita. Dan jika sudah, maka nanti di in use-nya itu akan muncul semua. Ketika di desain sini, misalkan masih ada, lalu kita klik update. Jika sudah terupdate, maka akan muncul di in use ataupun di available. Seperti itu. Nah, contohnya kita sekarang akan membuat suatu rangkaian dengan menggunakan resistor. Maka kita akan mengetikkan res, lalu diklik. Nah, lalu nanti akan muncul beberapa jenis resistor. Kita pakai saja resistor yang ini, REU, dengan simbol Eropa, lalu pilih di bawahnya. Nah, ketika memilih komponen di Eagle, maka harus arah tanda panah yang ke bawah ini harus sampai habis. Karena di sini, jika masih di sini, maka cuma muncul di rangkaian skematik. Jika kita mengklik pada bagian bawah,
banyak pilihan. Nah, ini akan muncul bagian skematik dan juga layoutnya. Gitu. Kita pilih misalkan yang ini, lalu klik OK, lalu kita tempatkan juga di bagian sini. Misalkan kita butuh dua resistor, lalu ketika ingin kembali mengganti komponen atau menambah komponen, maka kita klik escape. Nah, kembali lagi ke bagian yang sebelumnya, papan pencarian. Misalkan ditambah kapasitor. Nah, di sini juga banyak ya jenis-jenis kapasitor. Klik pada bagian bawah, nah seperti ini. Lalu klik OK. Lalu tempatkan sesuai kebutuhan. Misalkan ditambah lagi dengan induktor. Nah, ada beberapa jenis juga induktor. Kita pilih saja salah satunya. Contohnya, saya akan menggunakan induktor LUS ini. Jika sudah, maka close bagian sininya, lalu kita masuk ke bagian net untuk menghubungkan semua komponen-komponennya. Atau mungkin kalau ada bagian yang tidak tidak sesuai, maka kita geser dengan mengklik lalu kita geserkan komponen tersebut, tapi harus di bagian yang ada bagian plusnya supaya bisa digeserkan komponennya. Nah, seperti itu. Contohnya yang ini ya. Harus di bagian yang plusnya. Seperti itu. Lalu ketika ingin menghubungkan suatu komponen ke komponen yang lain, kita menggunakan net. Hubungkan sampai dua sambungan ini saling terhubung antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Nah, untuk rangkaian skematiknya ini sudah cukup dan sudah bisa dikatakan berhasil ya. Setelah itu kita akan merangkainya di layout. Maka di sini tinggal diklik generate atau switch to board. Secara otomatis maka nanti akan terhubung rangkaian di boardnya. Nah, dapat dilihat bahwa di sini sudah ada komponen-komponen yang harus disusun. Maka kita klik komponen yang di sini, lalu kita drag ke bagian sini, bagian meja kerja, lalu klik lagi komponen yang satu lagi, dan tempatkan sesuai dengan penempatannya ya. Diusahakan jangan sampai berbelit-belit ataupun saling menabrak. Kita atur saja supaya tidak bertabrakan. Kalian bisa menggunakan rotasi ataupun fitur-fitur lainnya dengan cara mengklik kanan. Contohnya seperti ini, misalkan klik kanan, lalu rotate. Nah, sehingga si posisi komponen itu sendiri itu akan berubah. Lalu jika sudah, geserkan lagi.
diklik kanan ya untuk mengubah-ubah di rotate-nya. Setelah dirasa cukup dan sudah sesuai, maka selanjutnya kita akan menghubungkan dengan menggunakan root. Hubungkan, usahakan semua jalurnya itu terhubung dengan tanpa ada garis yang 90 derajat ya. Contohnya seperti ini. Jika ada yang salah, maka kita bisa menggunakan fitur Ctrl Z, lalu kita ulangi, nah, dan digambarkan ulang. Nah, setelah itu, jika semua komponen sudah saling terhubung, maka sudah beres ya rangkaian skematik dan juga rangkaian layout. Jika ingin kembali ke rangkaian skematik, maka tinggal diklik switch to board. Nah, jadi gampang sekali ya. Selain itu, nanti juga ada beberapa komponen yang harus diupdate. Lalu kadang ada komponen juga yang tidak ada di bagian skematik dan juga tidak ada yang di bagian layout. Nah, itu harus dicari sendiri dan dimasukkan ke library manajernya sendiri. Tapi untuk beberapa komponen dasar seperti resistor, induktor, kapasitor itu pasti ada di dua bagian tersebut, di skematik ataupun di layout. Ya, mungkin untuk kedepannya kita akan belajar merangkai suatu rangkaian yang lebih kompleks dan juga membuat rangkaian layoutnya. Ya, cukup sekian penjelasan eh, program software Eagle kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.